What's up you guys, kembali lagi di channel gua. Nah, di video kali ini gua mau mendokumentasikan progres gua untuk ikut challenge lagi 50.000 My Forex Funds dari awal hingga akhir. Nah, seperti yang kalian tahu, di video sebelumnya gue cerita bahwa ketika gue ikut challenge di bulan lalu, di bulan Mei, gue gagal guys. Dan kali ini gue mau mulai lagi, dan gue percaya harusnya gue bisa berhasil. Dan gue percaya ketika gue melangkah dengan iman bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil guys. So, let's start the journey. Oke, kali ini gue mau apply beberapa rules yang berbeda dari challenge gue sebelumnya. Yaitu pertama, gue cuman akan trading maksimal 2 kali. So, I will only take 2 trades in a day. Gak penting itu win atau loss, asalkan gue udah trading 2 kali, maka gue akan stop guys. Karena berdasarkan data backtest gue selama dari Januari sampai bulan Mei kemarin, ketika gue udah loss 2 kali, yang ketiga, yang keempat itu tidak akan pernah win juga guys. Jadi mending gue save equity gue buat fight another day. Dan rules kedua gue, ketika gue nanti enter lot gue ataupun memasukkan lot gue akan mengurangi sedikit jumlahnya karena untuk untuk toleransi terhadap slippage dan komisi. Jadi nanti ketika loss pun ya lossnya 500 atau paling enggak ya 520, 530, tidak bisa sampai 700 atau 600 gitu guys. Dan terus ketika NFP nantinya gue tidak akan trade, dan kalau gue ada trade dari sesi London, gue tetap akan hold meskipun itu NFP. Dan terus keempat gue tidak akan membiarkan trade gue berjalan dari hari Jumat. Jadi kayak gue hold over the weekend itu gue nggak akan, karena yang gue antisipasi adalah gap ketika nanti Senin market buka lagi. Jadi ketika nanti misalkan gue ada posisi dari Jumat sore, nah di subuhnya sekitar jam 3 itu gue akan close secara manual. Dan ini perubahan rules gue yang paling penting guys, yaitu gue tidak akan pasang TP lebih daripada 3. Jadi target profit gue sekarang adalah 1:3. Karena berdasarkan hasil backtest gue, take profit 1:3 adalah take profit yang paling ideal untuk metode gue. Dan gue win rate-nya juga tidak akan parah. Nah, jadi di metode gue yang sebelumnya, gue sering banget pasang target profit itu di next liquidity, dan terkadang harga cuma beda beberapa pips, 1 pips lagi turun lagi ke SL. Nah, itu yang kadang mengganggu psikologi gue. Jadi ada baiknya ketika gue udah profit, ya gue secure aja di 1:3. So we'll see how this challenge goes, but I'm confident that I will get this done. Gue yakin gue bisa sukses dan lolos di challenge kali ini. Dan hari ini tanggal 1 ya guys ya, bener-bener tanggal 1 kelihatannya tanggal 1 Juni, kita lihat di sini ya. Tanggal 1 Juni hari Kamis. Nggak tahu kelihatan atau enggak. Tuh, Kamis 1 Juni. Ya, no tipu-tipu klub ya guys ya. So, ya we'll see. Dan nanti kedepannya setiap trade yang gue ambil, gue akan masukin di sini juga. Jadi nanti tiap minggu kita akan review perjalanan My Forex Funds gue. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen gue mendaftar lagi My Forex Funds. Dan for your information, gue real trader, gue tidak diafiliasi siapapun. Jadi ketika gue loss kemarin, ya uang gue hangus. Dan sekarang ketika gue mau daftar lagi, maka gue harus bayar lagi guys. So, ayo kita daftar. Oke guys, sekarang kita udah di website My Forex Funds. Nah, ini by the way info buat teman-teman kalau misalkan kalian pernah gagal terus mau ikut lagi, ada yang namanya evaluation reset. Jadi kalian bisa dapat harga diskon. Seperti gue sekarang, gue ambil lagi 50.000, gue dapat harganya $269 guys. Oke, kita register dulu. Nah, ini berarti kuantitinya 1 aja, jangan 2. Dan kalau kalian ada kupon code bisa masukin, tapi ya udah, karena ini juga udah dapat diskon ya harganya jatuhnya ya. Terus tinggal tekan proceed to check out guys. Oke, pembeliannya udah berhasil guys. Lihat sendiri ya, tanggalnya tanggal 1 Juni 2023, akun 50.000. So ya, kita udah menerima akun kita sekarang. Oke guys, di hari yang sama gue membeli challenge, kebetulan gue dapat opportunity untuk entry. Dan ini gue entry sekitar jam 4. Ya, gue beli challenge tuh sekitar jam 3-an tadi. Hampir jam 4 juga sih. So, gue sell di sini. SL di sini dan TP di sini.
Dan sekarang harga udah bergerak turun cukup bagus ya, hampir no drawdown, bisa dibilang ini sharp entry. Dan target gue 1/3 aja, karena berdasarkan hasil jurnal gue, result gue jauh lebih bagus kalau gue pakai fix TP 1/3. Dan udah turun so far. Kita lihat entry-nya di sini. Oke, gue sell di sini, tepat di sini sell. Sekarang harga udah mulai turun. Udah 1R, profitnya 1R, 500 ke atas. So, yeah, we'll see what's the result gonna be. Oke guys, ternyata trade kita yang pertama SL. Oke, jadi sekarang posisi account kita -1. We'll move on to the next trade. Oke guys, ini tanggal 2 Januari. Jadi kemarin kan gue loss. Nah sekarang ini gue ada posisi lagi barusan di jam 2:05. Sini jam 2:05. Ya. Dan gue targetin 1/3, gue buy di sini, SL di sini, dan TP di sini. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Oke, ternyata SL, dan berarti sekarang akun kita lagi berada di drawdown 2%. See you on the next trade. Ya, masih di tanggal 2 Juni, di hari Jumat. Ini gue dapet trade lagi di jam 16.15 ya. Dan ya ini bukti trade-nya. Lagi drawdown terus sih, nanti hasilnya gimana bakal gue update. Ini trade ketiga gue di akun ini, we'll see ya hasilnya gimana ya. Gue sell SL-nya di sini, entry di sini, dan TP gue 1/3. We'll see ya nanti hasilnya gimana. Oke guys, posisi kita tadi yang hampir di hit SL di sini turun dan akhirnya menyentuh target kita di 1/3, dapat 3%. Dan kebetulan banget 5 menit lagi NFP guys, jadi kita keluar sebelum NFP, pas banget guys. Di bulan lalu, gue mengambil challenge My Forex Funds dan gue gagal. Setelah itu, gue membuat keputusan untuk mengambil challenge lagi di bulan Juni. Gue mengambil tepat di tanggal 1 Juni, itu hari Kamis minggu lalu. Dan di tanggal 1 Juni, itu gue ada trading, ada 2 trade gue yang gagal. Nah, trade yang pertama loss, trade yang kedua juga loss. Dan akhirnya di tanggal 2 Juni, keesokan harinya, ada 1 trade dan gue mengambil trade itu dengan risk to reward 1/3 dan alhasil gue menang. So overall sekarang account gue berada di plus 0,5 gitu. Kenapa nggak plus 1? Karena gue salah, waktu itu gue harusnya $500 yang gue resikoin. Tapi mungkin karena masih ada faktor psikologi gue yang keganggu, jadi gue cuma resikoin $450. Alhasil ketika gue win, gue nggak win 1.500, gue winnya sekitar 1.300. Jadi keuntungan gue yang harusnya plus 1, sekarang akun gue harusnya plus 1, tapi sekarang masih di 0,5 gituan sih guys. Nah terus masuk dari hari Senin kemarin, hari Senin minggu lalu, sampai sekarang hari Jumat tanggal 9, itu gue belum ada kesempatan untuk trade. Jadi di minggu ini no trade gitu, gue sama sekali nggak ada trade. Dan posisi akun gue masih sama seperti di tanggal 2 minggu lalu. Dan pelajaran yang gue dapetin dari akun gue sebelumnya adalah gue memaksakan trade ketika tidak ada trade di waktu challenge-nya udah mau habis guys. Oleh karena itu gue berkeputusan untuk apapun yang terjadi, gue gak peduli waktunya tinggal berapa hari lagi, gue cuma akan trade ketika ada peluang untuk trade. Dan inilah pentingnya belajar dari kesalahan kalian sendiri. Kalau kalian udah tahu salahnya di mana dan kalian mau coba lagi, gue rasa kalian bisa memulai dengan experience yang lebih bagus, yang memastikan kalian punya kesempatan lebih gede untuk bisa menang di challenge Proform ini. So segitu aja update untuk akun My Forex Funds gue di minggu pertama.
Nanti di minggu kedua gue akan update lagi hasilnya gimana. But for now, that's all. So mungkin kalian bisa belajar dari journey ini. Dan gue nggak tahu nih ke depan akan menang atau kalah. Tapi gue yakin sih menang ya. So ya, kalian bisa ngambil pelajaran yang gue ambil dari kegagalan sebelumnya dan pelajaran yang sedang gue terapkan sekarang di journey yang baru ini. See you guys at the next video, and remember, let's be better together. See you guys.